Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, serasa di kelas Pak Arief. Kemarin sore saya ngajar di hari Selasa, jadi ya miriplah suasananya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief yang telah memberi kesempatan untuk bisa memberikan kuliah umum ini. Sebetulnya ini juga sih Bu Naswa, ingin bagi-bagi buku juga ya. Mudah-mudahan buku yang telah diperoleh oleh teman-teman di sini bisa bermanfaat gitu ya. Pak Arief, boleh saya berpantun sebelum mulai? Nah, ya, biar nggak tegang. Kalau kayaknya pada tegang ini ya. Kalau mahasiswa saya yang ngajar jam 2 itu Pak, bukannya tegang malah saya yang tegang karena pada ngantuk semua. Nah, tapi karena ini masih pagi, mestinya nggak perlu tegang ya. Kita berpantun ya. Nanti boleh ada yang balas pantun? Boleh ya. Pagi-pagi jalan ke Ciputat. Gitu dong. Di tengah jalan makan sayur dan ketupat. Bapak, Ibu, dosen dan mahasiswa-mahasiswi FEB UIN yang terhormat, semoga kuliah umum kita ini bermanfaat. Itu namanya pantun asal nyambung Bu Naswa. Ya. Tadi ada Pak Wakil Dekan 3, beliau sudah meninggalkan tempat. Dan tentunya yang terhormat Pak Kaprodi Ilmu Ekonomi, Ibu Sekretaris Kaprodi Ilmu Ekonomi, tentu juga ada dosen-dosen dari FEB UIN, dan tentunya Mbak Naswa ini, beliau ini ternyata lagi ngambil S3 ya di UI, mudah-mudahan cepat selesai ya, Mbak Naswa ya. Ya. Mudah-mudahan yang lain-lain juga ikutan dong, ya. Dan tentunya yang saya cintai mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada kesempatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Materinya di mana ya? Kalau boleh saya berdiri ya? Boleh ya Pak ya? Boleh. Situ ya Pak? Ya Bu Naswa. Ini ya materi makro sebetulnya dari yang saya bahas. Cuman mungkin apakah sudah masuk ke bagian ini kira-kira? Bagian kira-kira terkait dengan perdagangan di kuliah? Sudah ya, tentang free trade seperti itu ya. Nah, memang judulnya saya mencoba untuk mengkombinasi karena isu kita yang sekarang ini sangat yang terakhir-terakhir inilah ya, cukup menantang juga terhadap perekonomian kita. Jauh sebelum ini sebetulnya juga udah cukup tertantang, tapi ditambah lagi dengan isu dari Presiden Trump yang menetapkan tarif ke 57 negara termasuk Indonesia. Ya, jadi kira-kira judulnya ini, kalau ini masuk UTS nggak Pak Arief? Masuk nggak ya? Nggak. Jadi yang rileks aja supaya kita bisa ngobrol. Tolong kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa langsung aja ya supaya kita nggak monoton. Aduh capek banget dengerin makro gitu ya. Apalagi katanya Pak Arief generasi sekarang itu kalau udah urusan tatap muka paling lama efektif itu 30 menit Pak. Sisanya mungkin sudah nggak efektif lagi ya. Jadi mungkin dari yang ada di sini mau aktif bertanya silakan ya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja. Boleh lanjut? Nah, kalau kita lihat tantangan global, apa saja sih tantangan global selama ini muncul? Boleh lanjut? Kita ketahui bahwa eskalasi politik Rusia Ukraina belum selesai, ya. Udah berapa tahun? Mungkin dari tahun 2021 sampai sekarang belum selesai juga. Yang berikutnya kita juga mengetahui bahwa ada perubahan iklim. Ini juga menjadi masalah global yang harus diselesaikan bersama. Tapi banyak negara masih belum merasa bahwa perubahan iklim itu suatu tantangan global yang serius. Ya, ada beberapa fenomena-fenomena iklim yang aneh ya, yang terjadi di banyak negara, termasuk di kita juga. Yang hujan berkepanjangan sampai sekarang aja. Kebetulan rumah saya di Depok ya, kayaknya hampir tiap hari tuh di Depok itu hujan terus. Ya, nah jadi padahal isu iklim itu sangat berpengaruh nanti kepada sektor keuangan. Contohnya, Bu Naswa masih ingat nggak waktu itu California ada kebakaran hebat ya? Nah, belum lama itu ada kebakaran hebat. Kira-kira
usaha atau sektor keuangan yang mana yang terkena dampak dari kebakaran hebat tersebut? Ada yang mau nyeletuk? Apa? Asuransi ya. Mereka nggak sangka bisa seperti itu. Jadi ada satu perusahaan asuransi Bu yang gagal pada saat kebakaran itu karena dia harus membayar klaim asuransi yang begitu besar. Dan banyak rumah-rumah di sana nggak paham, bukan nggak paham, artinya belum siap mengasuransikan rumahnya, ternyata udah keburu terjadi kebakaran. Nah ini sempat saya ada pertemuan dengan teman-teman di Kanada itu, mereka sekarang sedang merancang bagaimana menghitung aktuaria dari sisi kalau ada perubahan iklim yang di luar ekspektasi mereka. Jadi terus berkembang kedinamisan dan risiko itu terus bertambah dengan adanya perubahan iklim. Kita belum melihat bahwa perubahan iklim itu isu bersama yang harus diselesaikan juga bersama-sama. Yang lain lagi tentunya kita ketahui ekonomi besar di dunia yaitu Amerika maupun Eropa maupun Cina mengalami perlambatan di dalam pertumbuhan ekonominya. Sejak COVID semua negara sebetulnya struggle. Ya, semua negara sebetulnya mengalami kesulitan untuk kembali normal. Nah, ini yang kita bisa bicara, nggak hanya sekedar mereka yang terkena COVID, yang kena yang namanya long COVID, tapi perekonomian itu juga mengalami long COVID yang berkepanjangan. Termasuk nanti kita diskusikan termasuk di bagian ketenaga kerjaan. Itu menurut saya bagian dari long COVID yang belum bisa benar-benar kembali normal. Dan tentunya volatilitas dari pasar keuangan ya. Di sektor keuangan masih terus melihat ada ya apa ya yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, The Fed. Oh, The Fed naikin bunga, terus kita responnya bagaimana? Seperti itu. Nah, ini terus-menerus risiko-risiko global ini masih terus muncul ya, ketidakpastian itu. Kemudian ditambah dengan proteksionisme perdagangan yang disampaikan oleh Presiden Trump. Memang dari awal janjinya dia itu akan melakukan proteksi di dalam perdagangan, ya. Hanya saja barangkali momentumnya kurang tepat tadi ketika kita bicara masih ada long COVID ya di dalam perekonomian, kemudian diberikan tekanan pressure terhadap perekonomian yang juga cukup berat. Oh ya boleh, makasih. Nah yuk kita lihat ini isu dari yang sekarang rame di koran. Hari ini aja koran masih terus ngomongin soal tarif ya. Make America Great Again. Ya. Ini slogan sebetulnya sudah disampaikan oleh Presiden Trump waktu tahun 2016 ketika waktu itu juga menjadi Presiden Amerika sekitar 4-5 tahun. Kemudian sekarang menjadi slogan lagi di dalam kampanyenya sebelum menjadi Presiden di tahun 2024 bulan November yang lalu. Nah di antara janjinya waktu pelantikan ya di tanggal 21 Januari. Itu ada 8 yang dia janjikan dan nomor 4 dia sudah lakukan ya, dia sudah tetapkan untuk meningkatkan tarif perdagangan. Jadi dalam konsep kita bicara teori perdagangan, pertama kita mengenal bahwa perdagangan itu terjadi karena hampir semua negara mempunyai scarcity terhadap sumber daya. Dengan adanya scarcity kita melakukan perdagangan dengan negara lain, ya. Tapi di satu sisi ada yang namanya absolute advantage. Jadi suatu negara punya keuntungan absolut. Nah, contohnya Indonesia punya keuntungan absolut apa? Oh, kita punya ikan, ya. Laut kita di mana-mana. Absolute advantage kah itu ikan buat kita Indonesia? Iya, mestinya. Kita punya sawit, kita punya hutan dulu, ya. Di Kalimantan yang dulu menjadi hutan kayu gitu ya. Nah, tetapi konsep absolute advantage belum memastikan bisa terjadi perdagangan karena nggak semua negara punya absolute advantage. Nah, muncullah kemudian konsep yang namanya comparative advantage yang disampaikan oleh David Ricardo. Kalau yang absolute advantage itu disampaikan oleh Adam Smith. Nah, comparative advantage melihat bahwa bisa saja negara itu punya absolute advantage, tapi belum tentu dia punya spesialisasi di situ. Kalau tidak bisa membuat comparative advantage dengan memasukkan unsur biaya atas labor. Jadi katakan kita punya ikan, tapi kita nggak absolute advantage di perikanan global.
Karena kita waktu memproduksi ikan, menjadikan ikan itu menjadi ikan yang diekspor, itu masih kalah. Harganya lebih mahal dibandingkan harga ikan dari Thailand, dari Vietnam. Jadi di situ kita nggak punya comparative advantage di sektor perikanan. Walaupun kita punya absolute advantage. Ya, kenapanya itu panjang lah ya. Kita mengalami banyak kekurangan infrastruktur lah di sektor perikanan ini. Nah, kemudian kita punya absolute advantage di sawit. Oke, Malaysia juga punya absolute advantage di sawit. Tapi Indonesia bisa memproduksi sawit dengan lebih murah. Nah, kita punya comparative advantage tersebut. Sehingga Indonesia menjadi seolah-olah absolute advantage, tapi sebetulnya kita comparative advantage, dan Indonesia eksportir sawit terbesar di dunia. Ya, Malaysia nomor 2 karena kita punya kemampuan untuk bisa membuat minyak sawit atau bisa menghasilkan sawit dengan harga yang lebih murah. Nah, ini semua sifat dari perdagangan yang kemudian akan menjadi perdagangan bebas, dan kita melihat dari sisi teori perdagangan bebas bisa meningkatkan welfare dari masyarakat, dari konsumen, dari produsen juga. Nah, tiba-tiba ada tarif nih. Ya, tarif ini merupakan hambatan di dalam perdagangan internasional. Ada juga yang non tarif seperti kuota, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain seperti dumping, kebijakan non tarif lainnya membatasi lah, semua dikasih kriteria-kriteria, itu juga kebijakan non tarif. Nah, Indonesia pada dasarnya juga banyak melakukan non tarif. Ya, tetapi terselubung misalnya TKDN. TKDN itu non tarif. Ya. Menetapkan komponen dalam negeri di dalam suatu proses produksi. Misalnya di dalam membuat meja, ada nggak komponen impornya? Harus sekian aja loh ya, cuman 10% untuk meja. Untuk bikin laptop harus sekian persen yang komponen impor, sisanya harus ada TKDN. Nah, oleh Presiden Trump, sebetulnya kalau kita sedikit mau agak fair gitu ya sama Presiden Trump, Trump ini melihat ini kok banyak negara-negara ngakalin gitu ya perdagangannya dengan Amerika. Ya, Amerika itu siapa sih yang nggak pengen dagang dengan Amerika? Besar negaranya, income per kapitanya tinggi, daya beli masyarakatnya juga cukup tinggi. Jadi itu pasar seluruh dunia. Dan dia melihat kok selama ini saya justru defisit gitu terhadap banyak negara. Ya. Nah, jadi pada saat Presiden Trump dilantik, nomor 4 itu dia udah sampaikan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di slide berikutnya, yang menjadi fokus kita yang nomor 4 ya. Oke, slide berikutnya Mbak. Nah, coba kita lihat ini, bagaimana kekuasaan perdagangan Amerika di tahun 2020 ya, hegemoni istilahnya. Dalam waktu 20 tahun dia tergerus. Jadi di atas kita lihat itu yang biru, itu penguasaan dari perdagangan Amerika ke dunia. Total perdagangan Amerika di tahun 2000 mencapai 2 triliun US dollar. Cina pada saat itu sekitar 474 miliar. Jadi hanya sekitar 20% dari perdagangan dunia itu Cina. Ya. Dari perdagangan Amerika itu Cina. Tapi di tahun 2024 hanya sekitar 24 tahun, kita lihat perkembangannya. Total perdagangan Amerika itu hanya naik sekitar 167% selama 24 tahun atau sekitar 4,2% per tahunnya. Ya, ini ada compound annual growth rate. Itu sekitar 4,2. Jadi perdagangan AS yang menguasai dunia itu hanya sekitar 5,3 triliun. Tapi kalau kita lihat Cina luar biasa dalam 24 tahun melesat gitu ya. Perdagangannya itu bisa kenaikannya mencapai 1.200% atau 11,3% per tahun, dan total perdagangannya 6,2. Jadi kalau kita lihat di grafik itu hampir semuanya sekarang merah di situ. Dikuasai oleh produk-produk Cina. Ya, kita di sini juga hampir semuanya mungkin dikuasai oleh produk Cina.
Nah, tapi karena memang dari awal Presiden Trump itu mencoba mencari popularitas melalui America Great Again, ya dia harus membuktikan kepada masyarakat Amerika janji dia ketika kampanye. Ya, jadilah kemudian muncul yang namanya Liberation Day di tanggal 2 April. Ini ya, ini fenomenal nih fotonya dia dengan membawa apa ini namanya slab broad katanya dia itu, terus dia bikin hitung-hitungan yang menurut Bu Sri Mulyani juga ini hitungan dari mana, di teori gak ada hitungan kayak gini gitu ya. Tetapi buat dia, who cares, saya Presiden Amerika. Ya, nah jadi itulah yang dia lakukan. Jadi sejak 21 Januari dia dilantik. Kalau kita lihat kronologi selanjutnya boleh. Itu kita lihat dari 1 Februari sampai sekarang yang dikerjain sama Presiden Trump itu ya cuma urusan tarif. Ya, 1 Februari itu udah muncul dia. Dia sampaikan apa? 25% untuk Kanada dan Meksiko. Dan 10% untuk Cina. Efektif 4 Februari. Ya, ini kan hanya seminggu ya istilahnya, mungkin dia masih honeymoon di 1 minggu setelah dia apa namanya? Inaugurasi. Honeymoon itu istilahnya kan dia masih menikmati, oh jadi presiden enak, ada di Gedung Putih, selamatan sana sini gitu ya. Mungkin. Nah, di 3 Februari, apa yang dia lakukan? Dia berubah lagi. Dia tunda tarifnya untuk Kanada dan Meksiko. Karena ada kesepakatan ini. Sepakat menambah sumber daya untuk menanggulangi fentanyl dan imigrasi. Trump menunda. Tapi tetap Cina. Cina tetap 4 Februari. Ditunda yang tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada. 4 Februari apa yang dia lakukan? 10% untuk Tiongkok tadi sudah mulai berlaku. Terus ada yang namanya impor bea masuk untuk barang-barang sebetulnya pajaknya itu relatif kecil. Jadi bisa diabaikan sebelumnya. Namanya de minimis. Ya, jadi kalau ada barang yang total kuantitasnya itu relatif kecil, nilai pajaknya itu dia bisa diabaikan. Tetapi sekarang Trump nggak bisa. Pokoknya semua barang dari Cina harus kena pajak. Nggak ada istilah barang jumlahnya kecil atau tidak. Ya, nah mulailah di sini si Cina, wah enak aja, emang kita nggak bisa balas, dibalaslah sama Cina ya, bertanggal 4 Februari, dia bilang apa? Kita kasih tarif balasan, kalau Trump ngasih 10%, saya kasih 15%. Nah, mulailah di sini seperti dua anak yang suka, mungkin ada ya, mungkin kita punya ponakan yang apa istilahnya Pak di dalam bahasa Jawa itu Pak. Kontok-kontokan ya, nah gitu ya. Terus Tiongkok juga, Cina juga mengancam akan menetapkan antitrust untuk Google di Cina dan macam-macam yang lain, bahkan akan membawa AS ke WTO bersama dengan Hong Kong. Oke, apa yang dilakukan kemudian Donald Trump? Gak bisa begitu ya, dia nggak akan mau kan seperti itu. 5 Februari agak ada gangguan di perdagangan Amerika terkait dengan de minimis tadi, yang barang-barang kecil yang tadi yang nggak kena pajak jadi kena pajak. Kemudian 10 Februari Trump membalas ya pajak yang ditetapkan oleh Cina 15% menjadi 25%. Tadinya kan 10 nih. Cina membalas 15, dibalas lagi sama Trump 25 ya. Berlaku kapan? 12 Maret. Ya udah. Terus 13 Februari, apalagi yang dilakukan? Gedung Putih membuka jalan untuk menerapkan tarif balasan terhadap negara-negara yang memiliki perjanjian dagang yang tidak adil. Menurut dia tidak adil ya bagi Amerika. Nah, lanjut di bulan Maret. Jadi 1 bulan Februari dia sudah berapa kali tuh melakukan kebijakan terkait tarif. Ya. Kemudian di Maret apa yang dia lakukan? AS menambah lagi dari tadinya 25% ya menjadi ditambah lagi 10% untuk Tiongkok, jadi 35%. Dibalas lagi sama si Cina, dibalas menjadi berapa ini? Belum dibalas ya. 10% terhadap impor Tiongkok ditambah 25% impor dari Meksiko dan Kanada. Terus membalas lagi, Cina membalas lagi 15% untuk produk-produk pertanian.
Nah, selanjutnya begitu terus ya, balas membalas sampai gongnya di tanggal 2 April yang disebut tadi Liberation Day oleh Trump. Liberation Day buat Trump, tapi buat kita apa kira-kira? Gloomy Day ya. Gloomy ya. Nah, dan terus menerus begitu. Terus apa yang dilakukan Cina? Cina termasuk negara yang merasa harus membalas. Cina, Uni Eropa, negara-negara yang relatif merasa ekonominya setara dengan Amerika, dia membalas. Cina membalas, tadinya kan dia dapat berapa ya? 37% ya? 38, 37%. Kemudian dia membalas lagi dengan menerapkan tarif, sebentar. Dia membalas dengan menerapkan 35% ya kepada Amerika. Nah, Amerika membalas lagi, naikin lagi jadi 54. Terus dibalas lagi sama Cina, dinaikin lagi oleh Trump ke 104. Cina naikin lagi ke 84. Terus menerus sampai terakhir, boleh lanjut ke halaman sebentar, ke halaman 13. Lanjut. Ini 245. Ya, karena ya apa ya, saya nggak berani ngomong bahwa dia itu sedikit ada. Cuman ya, dia tahu nggak sih implikasi dari 245% tarif barang Cina ke Amerika itu, dia paham nggak? Kan itu artinya barang Cina menjadi 2 kali atau hampir 3 kali lipat harganya. Nah, tetapi mungkin masih ingat juga ya, ketika ada ekspektasi harga naik, apa yang akan terjadi? Bahwa kita akan beli barang itu sekarang. Jadi bisa jadi ini kan efektif 90 hari. Nah, apakah 3 bulan ini kemudian Cina defisit? Banyak yang memprediksi malah Cina akan mengalami surplus yang lebih besar lagi. Karena buat orang Amerika, daripada dia bayar 245%, mendingan dia beli sekarang. Jadi ekspor Cina besar kemungkinan ke Amerika dalam waktu 90 hari menunggu masa, bukan masa idah ya itu Pak. Masa apa itu Pak? Masa tunggu. Itu menjadi kesempatan buat konsumen untuk membeli barang-barang Cina di harga yang sekarang. Karena kalau enggak dia harus beli di harga 3 kali lipat. Beli laptop, beli alat rumah tangga, beli macam-macam. Nah, jadi Beijing merasa dia masih ada di atas angin. Walaupun dia sekarang juga berusaha untuk dekat dengan perekonomian yang non-Cina. Tadi Pak Wadek 3 menyampaikan, bisa nggak sih kita pakai mata uang yang non-dolar? Sebetulnya ada upaya untuk membuat perdagangan dengan tidak menggunakan mata uang US dollar. BRIC itu sebetulnya memberikan kesempatan kita untuk menggunakan mata uang lokal di dalam perdagangan. Ya, kerjasama dengan Brasil, Rusia, India, dan kemudian Indonesia dan China itu menggunakan mata uang lokal, local currency. Jadi kalau kita impor barang dari Cina, importer Cina wajib menerima dalam rupiah. Ketika Indonesia mengekspor ke Cina, eksportir Indonesia wajib menerima dalam yuan. Nanti disettle di bank sentral. Nah, itu local currency settlement. Sebetulnya ada upaya untuk membuat mata uang lokal di dalam perdagangan antar negara. Kita sudah punya dengan Cina secara bilateral. Kita juga sudah punya dengan Malaysia secara bilateral, tetapi masih sangat kecil. Karena memang mata uang US dollar ini masih menjadi mata uang perdagangan dunia yang diminati oleh hampir semua orang, ya, dari sisi perdagangan. Nah, saya bilang to be continued karena saya nggak tahu ini. Ini kayaknya Trump juga agak diam dulu mengatur strategi, Cina juga diam mengatur strategi. Ini mirip dengan game teori yang ada di mata kuliah mungkin pengantar ekonomi mikro kita, ya. Jadi di mana ini? Harus dicari win-win solution. Kalau mereka bersikeras akan terjadi loss-loss solution. Kalau loss-loss solution apa yang terjadi? Wah, ini yang kita bisa khawatirkan gitu ya. Akan terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Karena dampak dari harga barang yang meningkat di Amerika itu nggak hanya di Amerika yang kena. Kita juga bakal kena. Kalau harga di Amerika naik, kemudian bank sentral di Amerika naikin bunga,
kita nggak naikin bunga, nggak bisa. Investor asing akan keluar dari Indonesia, membeli aset Amerika, balik lagi ke Amerika. US dollar akan menguat kembali. Nah, kita gimana? Ya kita harus naikin bunga secara teori ya, dalam sisi par. Kalau kita nggak naikin bunga, ada resiko. Kalau kita naikkan bunga, terus gimana dengan kegiatan usaha di Indonesia? Mahal. Terus gimana kegiatan manufaktur yang banyak butuh dana dari bank? Nah, ini betul-betul menjadi suatu hal yang serius secara global. Jadi bukan karena dua orang yang saling gontok-gontokan tadi ya. Ini benar-benar seperti dua gajah pelanduk mati di tengah gitu. Nah, ini bahaya buat kita. Nah, ini perlu kita memang pikirkan apa sih yang harus kita kuatkan. Oke, kita sedikit balik ke teori ya. Free trade ini. Kita bicara free trade ya perdagangan bebas. Kalau kita jual barang ke Singapura atau sebaliknya Singapura jual barang ke Indonesia, nggak ada lah hambatan perdagangan, nggak ada peraturan pajak, nggak ada yang seperti itu. Nah tentu itu nggak mudah sih. Free trade yang benar-benar free trade yang murni itu nggak ada. Nah tetapi dalam konteks kita melakukan perdagangan internasional, secara manfaat memang besar ya. Nggak semua negara diuntungkan dengan free trade, itu betul. Tetapi kita masih melihat ada manfaatnya. Mungkin produsen nggak diuntungkan, tapi konsumen diuntungkan. Nah ini yang terjadi di Amerika. Produsen Amerika nggak diuntungkan sama sekali dengan perdagangan bebas. Tapi konsumennya diuntungkan karena mendapat harga barang yang relatif murah. Ya, jadi meningkatkan welfare, kesejahteraan bagi konsumen. Nah terus juga mendorong karena ada tadi comparative advantage. Jadi sebanyak negara pengen melakukan bisnis proses yang lebih efisien supaya harga barang yang dijual bisa lebih efisien. Ya, dulu kita punya comparative advantage di alas kaki, sepatu. Tapi sekarang kita kalah dengan Vietnam. Hampir sepatu kita buatan Vietnam. Karena apa? Karena labor cost kita mulai naik, sementara labor cost di Vietnam masih murah. Jadi biaya dari labor itu sangat mempengaruhi kalau kita bicara nanti comparative advantage. Ya seiring dengan ekonomi kita yang membaik kan mestinya kesejahteraan pegawai pekerja juga meningkat dong. Dan gajinya harus naik. Nah ketika gaji dan upah ini naik otomatis jadi biaya produksinya jadi naik. Gak bisa dipungkiri. Itu juga yang terjadi di Amerika sebelumnya. Karena Amerika welfare-nya meningkat, mereka nggak mau kerja di pabrik, akhirnya pabriknya bilang, aduh ini nggak ada orang Amerika yang mau kerja. Udah saya bawa aja deh pabrik saya ke Cina. Bawa dia ke Cina. Akhirnya apa? Investasi banyak di Cina. Ya udah jual barangnya di Amerika aja. Nah sekarang efek dari semua itu yang dirasakan oleh Presiden Trump. Ya, yang lain lagi tentu menurunkan inflasi karena harga menjadi lebih murah. Karena comparative advantage membuat biaya produksi menjadi lebih murah. Menjadi menurunkan inflasi. Juga bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa menciptakan investasi. Ini keuntungan-keuntungan kalau kita melakukan tadi perdagangan bebas ya. Nah, coba kita lihat hal-hal yang mengganggu perdagangan bebas apa saja. Ketika ada perang, Ukraina sama Rusia itu kan jauh di sana ya. Tapi secara global perdagangan turun. Jadi ada garis itu garis ketika ada perang antara Rusia dan Ukraina membuat perdagangan global turun. Ya, itu dua negara yang relatif nggak terlalu berdampak besar lah ke perekonomian dunia, Ukraina ya dan Rusia. Ada tanya, Mas? Nggak? Oke, saya pikir nanya. Boleh. Nah, yang lanjut boleh loh ya sambil nanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah coba kita lihat ini. Antara konflik yang ada di suatu negara ya, kalau ada konflik, oh sebelumnya boleh. Nah ini yang hijau itu konflik ya. Kalau konfliknya makin turun, perdagangan global naik. Jadi nggak ada yang mengganggu lah di perdagangan internasional. Nah dengan adanya konflik di Timur Tengah, dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina, itu membuat perdagangan turun. Kenapa? Karena barang dari Amerika itu masuk ke Asia, terpaksa dia harus muter. Gak bisa lewat Timur Tengah. Nah jalur Timur Tengah itu jalur yang paling dekat ke Asia, lebih murah. Kalau enggak dia muter. Nah muter itu menjadi lebih mahal, akibatnya ya barang menjadi lebih sedikit yang bisa ditransaksikan pada periode yang relatif pendek. Nah
Jadi konflik tadi itu juga bisa mengganggu perdagangan bebas. Nah yang lain lagi kita lihat ini, boleh lanjut? Ya, perdagangan bebas itu bisa menurunkan kemiskinan. Iya betul, karena kan harga tadi menjadi lebih turun, inflasi juga terkontrol atau rendah, sehingga daya beli masyarakat menjadi meningkat. Di sini terlihat kemiskinan memang menunjukkan penurunan. Dan perdagangan menjadikan konvergen dari perekonomian, ya, yang di bawah itu menunjukkan konvergenitas dari perekonomian yang maju dengan perekonomian yang kurang maju, itu akhirnya bisa menuju kepada satu titik konvergen. Nah, itu bagus, positif gitu ya. Nah, tapi dengan adanya gangguan yang disampaikan oleh Presiden Trump menetapkan tarif yang begitu aneh gitu ya. Gimana rumusnya Presiden Trump itu? Gimana bikin rumusnya dia? Kok Indonesia dapat 32% gitu mantapnya. Maaf. Jadi defisit dengan Amerika dibagi dengan ekspornya Indonesia dikali 100% itu dianggap sebagai bagian dari yang dikenakan tarifnya, dibagi 2. Harusnya Indonesia 64%, terus dibagi 2 dapat 32 ya. Itulah memang unik. Nah, ini kita lihat juga, boleh lanjut. Respon dari portofolio juga negatif, nggak hanya di sektor real, nilai tukar banyak negara melemah, ya kecuali Jepang dan Euro, tapi selebihnya melemah. Indonesia juga melemah 0,8%. Kemudian IHSG juga drop, dan nggak hanya IHSG, Dow Jones di Amerika pun juga turun, ya. Mereka merespon negatif karena dianggapnya apa yang diputuskan atau kebijakan Presiden Trump itu memang nggak memberikan kebaikan, nggak positif gitu sifatnya. Nah, yang lain lagi adalah harga bond yang sebelah kanan, ya. Nah, berikutnya ini harga komoditas pada turun, padahal kekuatan ekonomi Indonesia, ekspor Indonesia pada komoditas. Karena dianggap akan ada resesi. Kenapa resesi? Kalau ada perdagangan bebas, tadi kan semua agak positif gitu ya, kecuali mungkin produsen. Tapi bisa jadi resesi kalau kemudian daya beli nanti turun, harga begitu tinggi, pendapatan turun, pengangguran meningkat, terjadilah potensi resesi di negara-negara besar, mengakibatkan ekspektasi terhadap harga komoditas juga akan turun. Maaf, ada permen di tas saya, Mbak, boleh? Ada. Ya. Maaf ya. Aduh. Minum dulu. Iya, terlalu antusias ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sini atau komen? Boleh loh, ayo. Ya, silakan. Ada yang mau komen? Mau bertanya atau yang mau komen sampai dulu. Sambil saya batuk-batuk. Ayo teman-teman. Enggak ada. Enggak ada. Baik, kita lanjut ya. Nah, mulai banyak yang mengkhawatirkan apakah kebijakan tarif Trump ini akan menjadi siklus 100 tahunan depresi dunia. Ya, karena ini pernah terjadi. Oke, lanjut. Nah, di tahun 1828 juga ada pengenaan pajak atau tarif perdagangan oleh Presiden Amerika pada saat itu. Pada saat itu di negara-negara bagian Amerika masih terkotak-kotak antara yang utara sama yang selatan. Ya, kita tahu yang utara itu kulit putih, yang di selatan lebih banyak kulit hitam. Pada saat itu presiden pada saat itu ingin melindungi industri manufaktur di Amerika Utara, juga dengan petani-petani di Amerika Utara, menerapkan tarif yang tinggi atas barang industri dari Eropa masuk ke Amerika. Kemudian dibalas oleh Eropa
khususnya Inggris. Ya, mereka menolak mengimpor cotton dari Amerika. Padahal yang menghasilkan cotton di Amerika itu negara-negara bagian selatan. Nah, bagian selatan merasa dia tidak adil nih. Presiden Amerika pada saat itu hanya memikirkan yang utara, tidak memikirkan yang selatan. Alhasil gimana? Terjadi perang saudara. Kalau tarif diterapkan di tahun 1828, perang saudaranya terjadi di tahun 1860-an. Itu proses yang panjang karena waktu itu kan antara utara dan selatan memang masih terkotak-kotak. Ya. Kemudian yang kedua nih, tarif lagi di tahun 1930. Sebetulnya asal-usulnya bukan tarif yang bikin krisis. Karena memang ada crash di pasar modal di Dow, ya. Di Amerika itu crash pasar modalnya. Nah, karena crash, kegiatan ekonomi di Amerika itu menurun. Ya, presidennya pada saat itu melihat, wah, untuk melindungi ekonomi Amerika harus diberikan tarif. Sama lawannya dengan Eropa lagi waktu itu. Bukannya membaik, bukannya ekonomi Amerika menjadi membaik, tapi justru makin menurun, membuat Great Depression di tahun 1930-an, dan juga akhirnya ada Perang Dunia Kedua di tahun 1939. Lebih pendek lagi nih waktunya dibandingkan yang pertama. Nah, ada pertanyaan, kira-kira yang 2025 ini dahafu nggak ya? Nah, kalau bisa jadi, apa yang harus kita siapkan nih? Apakah akan ada perang? Perang dalam bentuk yang lain barangkali ya? Apa Trump nggak mikir ini? Pastinya sih dia mikir. Jadi game apa yang dia sedang lakukan kita belum tahu apa. Dan saya juga nggak tahu apa. Ya, nggak tahu gamenya apa. Apa dia cuman istilahnya gebrak-gebrak aja, nakut-nakutin aja, atau serius. Nah, tapi pagi ini saya dapat saya dapat informasi Gubernur Bank Sentral Amerika sudah mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Trump, mohon maaf ya, adalah gila. Ya, kenapa? Karena itu akan menimbulkan pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi, ekonomi akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan salah satu yang dijanjikan oleh Trump ketika Trump itu terpilih adalah memecat Gubernur Bank Sentral Amerika. Jadi mungkin Powell ini, ya, dia bilang, wah, mendingan saya ngawur dulu daripada saya dipecat kan gitu ya. Nah, bisa jadi dia akan mengundurkan diri. Kalau dia mengundurkan diri, apa yang akan terjadi di pasar keuangan kita? Gubernur The Fed itu udah kayak apa ya? Udah kayak orang yang dijadikan dia ngomong apa itu udah sangat penting lah. Pokoknya super duper penting orang, ya. Jadi ada istilah kalau dulu wartawan, Gubernur The Fed ke toilet itu harus diikutin. Jangan-jangan dia ngomong sesuatu di toilet gitu. Itu menjadi, wah itu keputusan The Fed gitu ya. Nah, jadi kalau Gubernur The Fed ini sampai mengundurkan diri, apa yang akan terjadi gitu? Ya bisa jadi, mungkin pasar keuangan akan goncang, rupiah kita akan melemah lagi, ya. Kemudian pasar saham, demikian ya mudah-mudahan. Tapi dia udah berani nekat ngomong seperti itu, dia udah pasti ngambil resiko tuh. Si Powell ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin kalau kita harus dikuatkan apa Pak Arief? Doa kali Pak ya? Sebanyak kejadian Pak itu hampir 100 tahun, setiap 100 tahun tuh Pak. Tunggu akhirnya perang dunia ketiga. Udah dunia jangan Pak. Jangan ya. Oke, tapi saya bukan maksud menakut-nakuti, tapi karena memang sejarah ada menceritakan tentang tarif ini. Dan banyak sudah mengingatkan bahwa ini kalau salah penanganan ya bisa akan seperti ini.
Ya, jadi harus seperti apa negara kita, khususnya Indonesia ini. Oke ya, saya mudah-mudahan ini semua nggak akan terjadi lah ya. Mestinya kita semua kan udah orang modern ya. Masa sih mau mengulang sejarah yang sama gitu ya. Ya. Tapi kalau orang sejarah percaya bahwa itu memang selalu berputar. Orang sejarah, ya kita kan bukan orang sejarah, jadi kita nggak percaya, oke? Baik, oke lanjut sekarang ke tantangan berikutnya. Saya dapat waktu berapa puluh jam, Mas? Oh 2 jam ya, oke. Sudah berapa jam sekarang? Ya, oke yuk kita lanjut aja Mbak. 40 menit lagi, ya sabar ya. Nah, gimana dengan kondisi kita? Kita ini ada beberapa hal ya yang ingin saya soroti. Memang nggak sudah semuanya, karena kalau semuanya nanti 1 semester. Kita punya saat ini yang satu yang positif, yaitu surplus neraca perdagangan. Satu sisi positif, tapi sisi yang lain ini diincar sama Trump tadi ya. Pertumbuhan PDB kita nanti bagaimana? Terus sekarang kan banyak yang ngomong, aduh daya beli menurun, deflasi, lebaran kemarin yang pulang kampung lebih sedikit, semacam itu ya. Nanti kita lihat bagaimana sih kondisinya. Dan tentunya isu ketenaga kerjaan. Tadi di ruangan Pak Dekan ya Pak Arif ya, kita sempat ngobrol sama Bu Naswa juga mengenai ketenaga kerjaan. Nah tenaga kerja muda ini memang menjadi concern. Saya pikir kalian semua yang di sini harus bersiap diri. Jangan tergantung pada pemerintah, jangan tergantung pada perekonomian. Harus bersiap diri. Ya, gak hanya di kalian aja. Di teman-teman yang lain juga seperti itu, mengalami masalah yang sama. Di negara lain juga gitu. Even di Cina, banyak yang sudah mendapatkan gelar S2 bahkan S3 itu juga belum mendapatkan pekerjaan yang proper sebagaimana yang mereka inginkan. Karena dunia berubah. Ada teknologi. Ditambah dengan situasi ekonomi yang long COVID tadi. Belum balik. Ya, saya nggak menakut-nakuti, tapi kita harus bersiap dengan sesuatu yang lebih baik gitu ya, dibandingkan sekedar lihat aja nanti gitu. Ya, oke ya, kita lihat dulu. Yuk lihat di slide berikutnya. Ini adalah neraca perdagangan Indonesia pada Maret ya. Kita masih surplus. Jadi surplus kita di Maret 2025 lebih tinggi daripada Maret 2024. Ekspor ada kenaikan 3,16% year on year. Import naik juga 5,34%. Tapi importnya lebih banyak karena bahan baku, barang modal ya untuk kegiatan ekspor, untuk kegiatan produksi. Ya, jadi kalau kita lihat itu dari waktu ke waktu kita masih mengalami surplus, dan surplus neraca perdagangan Indonesia itu sudah tercatat 59 bulan berturut-turut. 59 bulan berarti hampir 5 tahun ya. Berturut-turut kita surplus di neraca perdagangan. Ya. Nah, neraca perdagangan kita banyak ditopang oleh komoditas, ya. Dan komoditas itu masuknya bukan di migas, lebih kepada non migas. Jadi, kalau kita lihat di slide berikutnya, sebetulnya harga komoditas itu turun. Tapi tetap Indonesia masih bisa dapat surplus, ya, dari kegiatan ekspor non migas. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari harga apa saja ini? Harga pertanian, harga metal masih naik, harga pertanian yang turun, energi juga turun, metal dan mineral ada kenaikan. Jadi ditopang oleh metal dan mineral, maka ekspor non migas Indonesia masih bisa membuat surplus secara keseluruhan terhadap neraca perdagangan. Ya. Nah, salah satu cara kita melihat kenapa kok ekspor kita itu naik terus adalah memperhatikan PMI manufaktur dari Cina. Cina itu konsumen terbesar dari mineral kita. Nah, PMI Purchasing Managers Index itu merupakan indeks yang mengindikasikan apakah pabrik-pabrik di Cina itu berproduksi lebih baik apa enggak. Lebih tinggi atau tidak. Kalau PMI mereka di atas 50, itu kita masih aman.
Karena pabrik-pabrik ini akan meminta mineral, meminta komoditas dari kita. Itu masih akan naik. Tapi kalau udah di bawah 50 PMI-nya, nah itu baru bahaya. Nah kita nanti memperhatikan nih, Cina pasca tarif dengan Trump, itu PMI-nya di berapa? Selama PMI Cina masih di atas 50, itu masih memberikan prospek yang bagus buat ekspor non-migas kita. Ya. Nah selanjutnya di grafik berikutnya ya. Nah ini 59 berturut-turut kita mengalami surplus. Ya. Boleh lanjut? Ini khusus dengan Amerika. Kalau kita lihat bagian atas migas, ekspor migas kita dengan Amerika, kita tuh sebetulnya sudah defisit. Kita sudah mengekspor minyak lebih banyak dan gas liquid ya dari Amerika, khusus untuk migas. Tapi untuk non migas, kita punya yang hijau itu surplus. Ya. Jadi kalau kita total yang di atas hijau turun sama yang di tengah hijau naik, dapatnya yang hijau di bawah masih surplus. Nah ini yang disoroti oleh Amerika. Harus mengimpor lebih banyak dari Amerika. Kelihatannya negosiasi kita nanti, kita diminta untuk membeli minyak lebih banyak dari Amerika. Juga mungkin minta beli senjata, beli pesawat tempur gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih baik seperti itu daripada mengorbankan industri kita. Ya, karena kita punya industri-industri yang basisnya labor intensif yang terkena dampak dari tarif yang ditetapkan oleh Trump tadi. Nah ini yang harus kita jaga karena internal ekonomi kita itu harus diperkuat. Ya, nggak apa-apa kita misalnya selama ini kita banyak impor dari Timur Tengah untuk minyak, ya kita ganti dari Amerika. Mungkin sedikit lebih mahal. Kemarin ini Indonesia mau impor pesawat jet dari jet tempur dari Korea, ya mungkin harus kita tunda. Ya kita harus beli dari Amerika. Yang memang posisinya kita nggak sebaik Cina yang bisa membalas. Ya, nah kita mencoba untuk gimana supaya jangan 32 lah. Bisa diturunkan nggak? Dan untuk industri-industri yang seperti ini, yang berbasis labor intensif bisa nggak kembali ke level cukup 10% saja misalnya. Ya, jadi ada tim negosiator kita yang lagi ke sana. Cuman saya nggak tahu yang saya dapat informasi dari pihak lain. Sebetulnya kalau negosiasi dengan pemerintah G2G itu lebih mahal. Karena lobyer itu ya, wah berlapis-lapis. Jadi katakanlah kita seolah-olah dapat nih, dari informasi kita dapat, oh kita bisa nanti diturunkan segini. Jangan-jangan dia lobby yang tingkat sini nih. Dari lobby ini nanti harus ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Ya menurut teman dari Kemlu, akan lebih mudah kalau langsung deal dengan asosiasi. Jangan G2G. Nanti asosiasinya lah yang akan mengusulkan kepada pemerintah bahwa kita udah ada kesepakatan nih sama Indonesia. Nah dia yang akan mengusulkan kepada pemerintah Amerika itu akan lebih murah. Karena lobbyer tadi itu, lobbyist tadi itu, mereka itu fee-nya gila-gila gitu. Dan harus dibayar cash. Cash itu Pak. Jadi saya nggak tahu ya benar apa enggak ya. Tapi katanya tim kita ke sana bawa uang cash Pak. Karena nggak bisa ditransaksikan pakai QRIS atau pakai kartu kredit. Itu dideteksi oleh PPATK di sana. Kan lobby juga bukan pekerjaan yang dalam tanda petik legal di sana. Menjanjikan, padahal belum tentu benar. Nah, kita lihat aja ya, mudah-mudahan dapat lobbyis yang terbaik lah. Nah, boleh lanjut lagi. Ini Indonesia sebetulnya relatif, kalau kita lihat ya dari Amerika dari waktu ke waktu, kita memang surplus dan cukup tinggi ya. Terutama di tahun 2022 itu sempat sampai 16 miliar dolar. Kita hanya di tahun 18 sama 19 mengalami defisit di neraca perdagangan secara total. Ya. Tapi selebihnya kita positif. Nah ini sebetulnya kekuatan kita karena dengan ekspor kita yang masih kuat, mestinya sih ya
daya ungkit dari perekonomian kita tuh masih ada efek multiplier lah di sana, ya. Nah, oke, ini kayaknya tadi udah ya. Saya pikir ini udah. Nah, boleh lanjut lagi ke slide berikutnya, Mbak. Oh ya, sebelumnya. Oke, enggak yang tadi. Maaf, yang G20 tadi. Nah, kekuatan ekonomi kita yang lain, ini kita harus akui ya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih termasuk yang terbaik loh. 5% buat kita itu sekarang itu masih masuk yang terbaik di antara G20. Nomor 3 setelah India dan Cina. Yang berikutnya dari sisi inflasi, kita juga masih bagus. Yang ketiga lagi dari sisi tingkat pengangguran, juga masih relatif rendah, 4%-an total. Jadi kalau kita di makro, mungkin teman-teman ingat ada 3 indikator utama dalam makro yang harus kita lihat. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Dari 3 indikator itu, sebetulnya Indonesia baik. Ya, tapi ada apa kok tidak baik-baik saja? Banyak yang bilang tidak baik-baik saja, ini apa ya? Nah, ya memang datanya itu masih mix. Kita melihat ada perubahan di consumer behavior. Ini yang mungkin belum ditangani dengan serius terkait dengan consumer behavior. Basket consumption saya pasti beda dengan basket consumptionnya Mbak MC. Nah, Mbak MC ini kan, kamu apa? Gen apa? Gen Z. Oh, Gen Z ya. Saya gen kolonial. Kolonial kita Pak ya. Beda konsumsinya. Saya perhatikan nih, tapi hari ini kayaknya nggak secara evidence-nya kurang. Cuman saya memperhatikan Pak, di kelas saya itu mahasiswanya banyak sekali yang pakai baju hitam. Benar nggak sih itu? Enggak Pak, katanya ya dia simple life aja. Barangkali di situ, tapi dia simple aja. Nah, yang coba pakai baju hitam di sini, kenapa kalian pakai baju hitam? Itu model yang baru Pak. Anak-anak muda itu kebanyakan pakai baju hitam. Benar nggak sih Mbak? Masih variatif sih Pak. Kalau kamu masih variatif ya. Yang lain-lain gimana? Merasa nggak? Jadi gimana buat si perusahaan pembuat baju? Kan gitu. Ya dia harus memperbanyak baju warna hitam. Karena yang beli adalah generasi teman-teman ini. Kalau saya kan coba lah kayak biru lah. Bu Najwa itu pakai macam-macam warnanya. Dia bikin produk ya harus disesuaikan dengan selera. Nah ini loh yang berubah. Selera dari konsumen tuh sekarang berubah. Nanti kita lihat. Karena penduduk terbesar kita sekarang ini ya mbak-mbak ini dan kalian ini. Yang seleranya itu harus ditangkap. Apa? Beda dengan saya. Generasi saya mungkin sudah mengecil jumlahnya. Nah, perubahan itu yang akan menjadi kekuatan kita kalau kita bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Jadi kalau kita lihat dari kinerja, kita fine. Ekonomi kita 5%. Kalaupun misalnya turun ke 4,5%, itu juga masih bagus. Ya, pengangguran juga kita masih sekitar 4,9, 5%, oke lah moderat. Inflasi 2%, juga masih bagus. Tapi banyak yang udah mengeluh kan, kenapa kok kayaknya tidak baik-baik saja. Oke ya, kita lihat lagi. Sekarang masuk aja ke, ini kok lompat-lompat ya, mohon maaf ini. Seingat saya harusnya dari sini lari ke, ya sudah. Boleh lanjut Mbak ke halaman 32. Nah ini, ini dia, betul. Ini dari aspek ketenaga kerjaan. Ya, kalau kita lihat tingkat pengangguran tadi kan masih moderat, sekitar 4,9% ya, 5% ya. Persen.
Kelihatan turun dia, turun gitu ya. Bagus dong. Betulkah? Nah, kita lihat lagi. Apa yang kurang betul? Pekerja tidak penuh, tidak paruh waktu, atau dia setengah pengangguran naik. Jadi kalau kita bicara pengangguran, kita bicara mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja termasuk diantaranya yang bekerja tidak penuh waktu, setengah menganggur. Naik dia. Dengan kata lain apa yang bisa kita baca? Menurunnya pengangguran disebabkan karena mereka beralih kepada sektor-sektor yang tidak membutuhkan waktu 9 to 5 itu. Mereka banyak bekerja di sektor yang informal, yang paruh waktu. Menunjukkan kenaikan menjadi 8% dari posisi tahun Agustus 2023 yang sebesar 6,7%. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi mana ya? Nggak ada ya, informal sektornya di mana nih? Oh, nggak ada. Ya, karena paruh waktu itu sebagian besar ada di sektor yang kita sebut sektor yang informal. Ya. Nah, akibatnya apa? Ketika banyak yang bekerja di sektor informal atau bekerja yang paruh waktu, dari sisi income ada ketidakpastian. Kalau kita bekerja yang istilahnya jam 9 sampai jam 5, kita digaji secara rutin, kita dapat pekerjaan tetap dan kita dapat gaji secara tetap. Kita sudah bisa menghitung, oh tahu bulan depan ada anak sekolah, harus ngumpulin uang sekian. Tapi kalau dia pekerja tidak tetap, sekolah kan tetap sekolah. Terus bagaimana dia mengumpulkan uang itu? Dia akan menunda konsumsi barang dia yang lain, yang tidak terlalu diperlukan. Contohnya yang sifatnya secondary. Sepatu, baju, elektronik. Karena dia ingin memastikan bahwa yang prioritas sudah ada biayanya. Nah, akibat dari itu tentu konsumsi rumah tangga kita bisa berubah. Ya, karena mereka lebih memprioritaskan pada barang-barang yang sifatnya primer. Sekolah, mungkin sewa rumah, mungkin bayar kendaraan, cicilan kendaraan. Nah, itulah yang tidak baik-baik saja sebetulnya. Karena dari sisi budget di rumah tangga itu mengalami budget constraint. Masih ingat gambar dari indifference curve dengan budget constraint? Nah, budgetnya ini yang dia menurun. Nah, apakah utility-nya tetap di atas? Ya, utility-nya harus diturun ke bawah. Tetap maksimum utility tetapi dengan bundle consumption dua barang yang lebih sedikit. Nah, ini kemungkinan besar yang terjadi di kalangan rumah tangga kita secara umum. Ya. Nah, coba kita cek selanjutnya. Ini ada sedikit teori juga mengenai pasar ketenaga kerjaan. Jadi kita punya supply tenaga kerja, ya. Ini dari kita semua nanti kalau kalian lulus kan kalian menjadi supply tenaga kerja. Demand tenaga kerja. Kalau kemudian ada suatu level upah yang ditentukan melalui katakanlah UMP gitu ya. Dan UMP-nya pasti tujuan pemerintah memperbaiki kesejahteraan dari pegawai atau pekerja. Dia lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi pengangguran. Selisih antara ada excess supply of labor dibandingkan demand, disitulah ada pengangguran. Nah, pengangguran ini bertumpuk waktu kita ada COVID. Di tahun 2020 masih ingat siapa yang boleh jalan-jalan di luar? Kita ada apa istilahnya waktu itu? PSBB. PSBB dulu atau PPKM, Bu? Ya, pokoknya nggak boleh keluar aja ya. Bayangkan, kan banyak pegawai-pegawai mall, pegawai di rumah makan yang harus dirumahkan. Juga termasuk pekerja-pekerja dari pabrik. Karena kegiatan ekonomi, mobilitas ekonomi dibatasi, akhirnya banyak yang di PHK.
Kemudian muncul ini tenaga kerja baru di tahun 2020 yang lulus tahun itu. Mohon maaf ya, apakah mereka bisa terserap di dalam pasar tenaga kerja pada saat itu? Enggak. Oke, tahun 2021 masih ketemu COVID kan? Mbaknya di mana? SMB? Waktu itu masih SMP? SMA? SMA, tapi Zoom ya? Nah, produk Zoom. Yang lulus tahun 2021 bagaimana? Yang lulus tahun 2022 bagaimana? Numpuk semua. Sementara secara perekonomian, karena ada teknologi, serapannya sekarang menurun. 1% pertumbuhan ekonomi kita, kalau di tahun 2013 bisa menyerap 270.000 pegawai baru atau pekerjaan baru, di tahun 2023 1% pertumbuhan ekonomi hanya menyerap 110 tenaga kerja baru. Padahal yang lulus tadi bisa jutaan. Nah, ini menjadi problem. Jadi ketenaga kerjaan kita inilah yang sebetulnya isu yang sangat mendasar kalau menurut saya ya. Tetapi nampaknya ya kita ini kan nggak ada social security, nggak ada unemployment benefit. Jadi pasti bisa kan nyari kerjaan gitu loh. Jadi agak sedikit di take it for granted gitu. Nggak secara serius gimana gitu. Teknologi nggak bisa kita abaikan. Paksa harus ada AI lah, ada teknologi digital yang macam-macam yang akan menggerus jumlah tenaga kerja baru. Nah, ini yang menjadi beban dari konsumen. Sekarang masih belum kelihatan, mungkin karena ada tabungan. Ya, tapi lambat laun bagaimana dengan tabungannya? Kalau income-nya dia menurun. Nah, ini saya kira yang kita akan agak hadapi dalam waktunya kayaknya sih slow but sure gitu loh istilahnya. Ya, masalah pengangguran itu slow but sure. Akan memuncak nanti pada suatu saat ketika kita sadari, oh pengangguran kita sekarang ternyata sekian nih. Dan daya beli masyarakat benar-benar turun. Ya, oke lanjut. Kalau yang kiri itu candi apa ya? Gambar candi bukan? Candi Prambanan. Itu struktur demografi kita sekarang. Coba perhatikan lebih detail ke bagian paling bawah. Jumlahnya lebih sedikit kan? Daripada yang di atasnya. Ya. Dari mulai ada pergeseran dari paradigma masyarakat mengenai anak. Ya. Anak atau yang paling rendah, yang umurnya paling kecil di situ lebih sedikit jumlahnya. Ya ini diantaranya juga mungkin problem ekonomi yang memberikan keputusan terhadap punya anak. Apakah kita nanti seperti Thailand yang bentuknya seperti mangkok? Bagaimana kalau seperti Jepang, aging population? Ya, dengan tadi biaya hidup yang mahal, terus kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan, itu akan berdampak sosial yang besar sebetulnya kepada struktur demografi kita. Ya kita berharap kita jangan sampai negatif population growth. Kita masih bisa dengan positif population growth itu menjadi aset, bukan menjadi liabilities. Memang dari sisi kualitas itu masalah lain. Tetapi kekuatan penduduk yang besar itu menjadi salah satu topangan perekonomian kita. Itu yang menyebabkan juga Cina tidak lagi menggunakan one child policy. Udah dihapuskan one child policy di Cina. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti Jepang lah. Apalagi Jepang, ya maksudnya Jepang udah parah ya. Kita bicara Thailand aja mereka sudah negatif population growth. Ya. Jadi sarannya apa Bu Najwa? Menikah punya anak 6. Enggak. Ya. Oke. Nah seperti itu. Lanjut lagi. Boleh Mbak? Ya. Nah ini kita lihat nih. Pekerja informal
Di Agustus tahun 2024 itu jumlahnya 57 ya. 57%, 58%. Ya. Sudah lebih sedikit sebetulnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023 pekerja informal itu sudah mencapai 60-an%. Sementara pekerja formal mengalami penurunan. Nah, ini kita memang harus membekali diri kita semua dengan ya keahlian-keahlian yang lain. Ya, keahlian dari kuliah itu tentu bagus, tapi harus ada komplemennya. Keahlian-keahlian yang lain yang membuat kita bisa mandiri nantinya. Ya. Nah, di halaman berikutnya juga terlihat, jadi ini yang memberikan konfirmasi bahwa pekerja secara tidak penuh yang tadi kita lihat yang naik menjadi 8%, itu terkonfirmasi dengan data-data ini ya. Dan itulah yang menjadi tadi kekhawatiran adanya budget constraint di rumah tangga yang akan membuat consumption-nya menjadi lebih sedikit. Ya. Dan itu sumber dari kekuatan ekonomi kita itu adalah di konsumsi. Kalau itu sampai berkurang signifikan, ya cukup berat buat perekonomian kita. Ya. Ini ada sedikit, ini aja anekdot ya. Boleh lanjut Mbak? Anekdot aja. Saya butuh kerja. Oh, kamu nggak punya pengalaman. Ya, tapi saya butuh kerja buat dapat pengalaman. Terus kata orang tua, makanya kamu kerja supaya kamu dapat pengalaman. Ini yang mana yang telur, mana yang ayam ini? Iya. Makanya saya lamar kerja di sini supaya dapat pengalaman gitu ya. Tapi pengalaman kamu kan nggak ada. Begitu terus lah. Ya, sama yang dibilang, tuh gimana saya dapat pengalaman kalau saya nggak kerja? Ya kamu kerja, tapi artinya bukan di tempat saya gitu ya. Ya ini kan, ini gambaran yang ada. Ya. Oke. Nah, kekuatan ekonomi kita yang lain tadi kan inflasinya rendah ya. Kita lihat lagi nih. Memang ada deflasi. Kemarin-kemarin ini ramai di koran, wah deflasi membuat daya beli turun atau daya beli kemampuan masyarakat turun. Tapi ini temporer kok. Dan deflasi nggak apa-apa. Sebetulnya cukup sehat karena deflasinya itu berasal dari diskon listrik. Tadi Pak Wadek 3 ya Pak ya, yang menyampaikan mengenai tokennya yang tadi ya. Kalian merhatiin nggak sih pernah dapat diskon, tapi sekarang itu sebetulnya lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Yang kos mungkin ya, tahu ya tokennya itu. Sempat dapat diskon Pak listrik Pak, dari PLN. Lumayan besar, kalau nggak salah hampir 30% Pak. Lebih ya? 50? Nah, tapi sekarang kalau nggak salah naiknya sudah lebih besar dari yang pertama sebelum diskon ya. Taktik mangga 2 ini. Ya, jadi ada yang seperti itu sebetulnya bisa membantu untuk mendorong budget constraint tadi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini coba saya tanya nih. Benar nggak sih yang memicu inflasi? Coba apa yang memicu inflasi? Ternyata bukan makanan. Ya, makanan oke lah 3,69. Tapi yang lebih menarik lagi adalah perawatan diri. Siapa yang sini pengen kinclong? Nah, isu glowing ini menjadikan inflasi ternyata. Iya, jadi ada perubahan tadi kembali lagi bahwa kalian inilah dominan dari penduduk kita sekarang. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya jadi glowing. Nah, itulah yang memicu inflasi, benar Mbak? Ya. Oke. Nanti yang nggak setuju boleh protes ya. Oke ya, jadi ini kekuatan inflasi kita yang relatif rendah, seharusnya daya beli bagus dong. Nah, tetapi karena income-nya yang tadi dari sisi pekerjaan belum betul-betul certain, belum ada security di dalam pekerjaan, makanya daya beli itu menjadi turun, ya.
Oke, lanjut. Nah, saya bilang di sini rapatkan barisan gitu ya. Sebetulnya slide ini udah saya buat dari minggu lalu Pak Arief. Ya, saya bilang rapatkan barisan. Rupanya dicontek Pak sama koran. Hari ini ada keluar rapatkan barisan Pak. Koran hari ini menteri-menteri semalam kumpul rapatkan barisan sama Pak. Tapi saya nggak bocorin juga sih Pak. Mereka juga nggak nyontek sih. Tapi ya artinya sama. Kita punya satu pemikiran bahwa kekuatan domestik yang harus kita kuatkan sekarang. Rapatkan barisan artinya coba gali semua hal-hal positif yang ada di dalam negeri yang kita kuatkan. Kekuatan kita tadi apa? Ada penduduk jumlahnya besar, inflasi kita rendah, pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Nah ini harus dikuatkan. Ya, nah contohnya ini sekarang. Boleh lanjut Mbak? Kekuatan ekonomi kita itu masih ada di konsumsi rumah tangga. Ya, kalian harus belanja. Tapi uangnya dari mana Bu? Jangan pakai pinjol ya. Nanti beli pecel lele aja pakai pinjol. Ya, ya tentu belanja dengan kapasitas yang ada. Ya karena itu memang kekuatan kita ya, kita harus saling membahu-membahu nih, gotong royong nih. Ya, kalau enggak nanti siapa yang beli? Sekarang kan banyak AI, banyak digital ya Pak ya. Kalau menurut saya itu harus diatur Pak. Gak bisa pabrik terus kemudian pakai mesin yang digital mengkat pegawai. Karena nantinya siapa yang beli barang mereka? Kalau kemudian pekerjaannya itu di PHK karena dia pakai digitalisasi seperti di bank-bank. Kalau kita udah ke bank kan dulu ketemu Mbak Teller yang cantik ya. Sekarang apa ketemunya? Mesin semua kita pencet-pencet gitu ya. Nah itu mestinya ada yang mengatur. Kalau menurut saya itu harus diatur yang terutama terkait ketenaga kerjaan. Itu harus diatur oleh pemerintah. Gak bisa seenaknya pengusaha mengganti dengan teknologi. Walaupun tidak bisa diabaikan, itu teknologi memang sangat efisien. Ya. Nah, jadi ada kekuatan kita di rumah tangga masih cukup besar. Walaupun sudah turun ya di tahun 2019 itu 56 kontribusi rumah tangga terhadap total PDB kita, 56%, 57. Sekarang tinggal 54%. Ya. Nah, sektornya juga berubah. Sektor-sektornya juga berubah. Boleh lanjut ya berikutnya. Nah, sektor-sektor yang berbasis leisure, berbasis healing itu yang meningkat sekarang. Iya. Kalian punya usaha healing? Ayo kalau mau pergi mengeksplor Ciputat. Kuliner di Ciputat muncul di IG. Itu kan dari proses kita mengenalkan kekuatan-kekuatan lokal lah. Ya. Jadi jasa perusahaan yang meningkat itu jasa yang berbasis aktivitas rekreasi. Kenapa? Karena teman-teman muda ini memang suka seperti itu. Adventure kemana gitu ya, fotonya dipasang, keren, pasti ditanya. Nah ini support medsos harus dimanfaatkan positif untuk kegiatan usaha. Ya, dan ternyata memang aktivitas atau sektor yang berbasis aktivitas rekreasi itu yang meningkat. Diikuti transportasi dan pergudangan, diikuti jasa perusahaan. Jasa perusahaan pun yang meningkat adalah aktivitas agen perjalanan, penyelenggaraan tur, jasa reservasi lainnya. Ya. Nah, juga adanya meningkatnya jumlah jemaah umroh. Jadi bikin travel umroh juga nggak apa-apa Pak. Nah yang seperti itu karena memang sudah berubah, seleranya itu berbeda. Jadi kalian bisa bikin survei di antara kalian sendiri. Sebetulnya kalau kalian mau spending di apa? Bikin survei kecil-kecilan. Dari situ bisa kelihatan perbedaan dari selera masyarakat. Nah berikutnya nih. Siapa yang FOMO? Siapa yang YOLO? Siapa yang namanya Yono di sini? Ada? Iya.
Apa FOMO? Fear of missing out. Wah, kalau nggak bawa tumbler merek apa? Corsicle. Wah, bukan tumbler itu. Padahal tumbler Corsicle itu harganya 1 juta, Pak. Saya punya tumbler harganya cuma berapa puluh ribu. Itu nggak boleh, Pak, dipasang di IG, Pak. Ketawain nanti. Jadi teman-teman muda karena FOMO berhemat di makanan yang lain supaya bisa beli barang yang mahal. Betul enggak? Ayo ngaku, nggak mau. Oke. Apa itu YOLO? You only live once. Kalau kayak gitu harus beli baju yang bagus dong. Kalau HP ya jangan HP yang sembarangan. Nah, karena kan cuma hidup sekali dalam seumur hidup. Ayo siapa yang menolak? Enggak. Oh saya enggak gitu Bu. Oke, bagus. Apa itu FOPO? Ada lagi nih FOPO. Fear of other people opinion. Aduh nanti kalau orang lain bilang gue nggak pakai apa tadi Corsicle. Apa kata IG gue nanti nggak ada yang love ya? Nggak ada yang like. Ini nggak bisa dipungkiri memang itu kejadian, gejalanya seperti itu. Sehingga, ini ada Yono juga ya? You only need once. Tadi Pak, bajunya hitam semua Pak. Yono Pak. Sehingga ada pertanyaan seperti ini di kiri ya. Jualan susah, harga barang pada naik, PHK di mana-mana. Tapi siapa yang nggak nguber konsernya Blackpink? Siapa yang waktu kemarin tapi sekarang udah lewat ya, yang antri Labubu? Ayo ada kan? Siapa yang sekarang lagi ngincer, aduh gue lagi ngumpulin duit nih beli iPhone 16. Ah, siapa yang begitu? Ya, nih. Jadi nanti Pak Arief bagaimana menjelaskan ilmu ekonomi ini Pak? Yang punya ilmu ekonomi tolong jelasin dong. Ya, ini memang ada perubahan di dalam selera, ada perubahan di dalam ketenaga kerjaan. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita semua supaya makro kita tetap kuat. Ya, oke. Nah sedikit aja lagi ya terkait pengangguran muda. Bukan saya menakut-nakuti, tetapi memang cukup tinggi. Pengangguran muda di Indonesia itu untuk usia antara 15 sampai 29 tahun. Itu tercatat 15%, 14%. Jadi 100 orang usia muda itu dia menganggur. Walaupun, tapi ini udah dikeluarkan dari yang sekolah loh ya. Udah dikeluarkan dari yang sekolah. Ya, lo ini kan usia sekolah Bu, 15 sampai 29. Ya, jadi ini nggak termasuk yang itu. Itu cukup tinggi. Ya, jadi kita memang harus cukup perhatian. Nah ini kekuatan ekonomi kita ada di kelompok muda. Kalian ini totalnya kira-kira dari usia 15 katakan sampai 30 atau 40 tahun. Itu 80% dari penduduk kita itu teman-teman usia tersebut. Jadi karakteristik mereka seperti apa itulah yang akan menjadi kekuatan konsumsi kita. Kalau kita mau jaga konsumsi kita tetap di atas 55%. Jadi harus dipahami mereka ini maunya apa, punyanya apa, nah, seperti itu, ya. Nah kembali lagi terhadap bagaimana nanti mengatasi si Trump ini, kekuatan ekonomi kita ini harus diperkuat, rapatkan barisan. Saya bilang tadi adalah kebijakan fiskalnya harus ekspansi, moneternya juga harus ekspansi, kebijakan realnya harus mendukung investasi dan kebijakan perdagangan juga. Ini harus bersinergi, duduk bareng. Menciptakan dorongan ekonomi. Jadi kalau kita punya siklus ekonomi, business cycle yang melambat, ya kan ada siklusnya naik, kemudian ada resesi, ada depresi, kemudian ada recovery. Supaya kita nggak sampai depresi, maka kita harus ada yang namanya counter policy. Kebijakan yang mengcounter itu siapa? Fiskal. Padahal fiskalnya katanya efisiensi. Gak bisa. Gak bisa Pak, harus ekspansi. Moneternya juga harus ekspansi. Bunga kalau perlu diturunkan. Ya, jadi apa saja yang bisa diberikan di sini? Ada deregulasi perpajakan, kepabeanan, mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan bantalan sosial termasuk mendorong penyerapan tenaga kerja,
Nah, memberikan diskon. Diskon apa aja? Diskon listrik, diskon BBM, diskon transportasi umum, diskon terhadap pajak. Diperlukan untuk beberapa tahun supaya kita nggak kebablasan turunnya gitu. Di moneter apa yang harus dilakukan? Harus menurunkan suku bunga, ya, menambah likuiditas perbankan, memberikan insentif moneter pada bank-bank yang memberikan kredit, dan jika perlu BI membeli surat utang pemerintah di pasar perdana. Karena ketika nggak ada yang punya uang, hanya Bank Indonesia yang punya uang. Sektorial gimana? Memperbaiki iklim usaha, ya, memastikan kepastian hukum. Ini semua sebetulnya isu-isu lama, tapi masih jadi PR terus buat kita, ya. Mungkin on top of that gitu ya, adalah kita semua berdoalah, semoga Indonesia tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ekonomi kita semua, ini serius bukan bercanda, tapi saya kira memang pada akhirnya kita memang harus ya serah diri. Oh, Masya Allah udah azan. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bu, nggak diingetin saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Lana. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan saya buka dulu 3 pertanyaan pertama. Depan 1, belakang 2, 1 orang lagi. Sebelahnya. Oke. Silakan dari yang di depan dulu. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya saya dari awal kenal dulu mungkin Bu. Iya. Saya Rika Naila dari Ekonomi Keuangan semester 4 kelas 2. Siapa? Cornela. Semester 4. Sebenarnya dari awal itu saya mau bertanya dulu tadi soal apakah bisa ekonomi semua, maksudnya di dunia itu di reset gitu. Jadi kayak itu kan sekarang terlalu banyak konflik, ekonominya kayak crowded banget gitu Ibu. Apakah bisa ekonominya di reset gitu? Jadi gimana? Kayak misalnya ada satu negara kayak gimana kalau kita mulai dari awal, terus kita tata ulang perjanjian-perjanjian dan lain-lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Saya melengkapi dari kelas B, izin bertanya. Saya ingin menyoroti terkait dengan industri manufaktur yang dimana itu salah satu merupakan penopang dari industri ekonomi yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satunya yaitu industri pengolahan atau manufacturing. Nah, kalau kita melihat atau membaca terhadap negara lain, misalnya contohnya itu adalah Cina. Nah, di Cina itu sendiri kan Bu, kalau dari yang saya tahu itu merupakan industri manufakturnya itu yang merupakan salah satu yang terhebat yang ada di dunia. Jadi itu merupakan tolak ukur untuk negara lain dan juga sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi yang ada di negara Cina itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya itu karena memang Cina itu menerapkan ya yang saya tahu sinergi antara pemerintahan dan juga sipil atau warga negara itu memang itu sangat strategis yang dimana warga-warganya itu memang lebih condong terhadap pembelian atau daya belinya itu lebih ke arah konsumen itu lebih ke barang-barang yang ada di lokal. Mereka jarang untuk menggunakan barang-barang impor seperti di Indonesia ini. Nah, kalau kita implementasikan sendiri di Indonesia ini, sebenarnya saya agak penasaran terkait dengan hal tersebut. Misalnya, jadi dari saran Ibu atau misalnya pendapat Ibu terkait misalnya ada nggak sih contoh-contoh penerapan atau implikasi yang ada di Indonesia yang bisa diterapkan di Indonesia? Kalau misalnya kita mirroring atau pancari dari negara Cina itu, adakah langkah-langkah konkret yang bisa kita terapkan dari negara Cina di industri manufaktur? Terima kasih buat penjelasannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Ekonomi Pembangunan semester 2 ingin bertanya tentang suatu hal. Dari tadi kita mendengarkan penjelasan Ibu yang sangat dapat mencerna tentang tantangan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Seperti yang kita tahu bahwa di suatu momen ada yang baik dan ada yang buruk. Jika di suatu momen ketidakpastian global itu ada tantangan, apakah ada kesempatan untuk Indonesia masuk ke dalam investasi atau menjadi alternatif investasi bagi negara-negara yang
ragu akan ketidakpastian yang terjadi pada US ataupun China. Jadi apakah Indonesia dapat masuk untuk menjadi alternatif investasi yang disebabkan oleh ketidakpastian global tersebut? Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaan, jujur ya, pertanyaan kalian luar biasa ya. Apakah ekonomi kita ini lagi dalam proses reset gitu ya? Reset, dibuat semua menjadi baru. Dulu saya waktu COVID tuh pernah mikir bahwa itu adalah bagian dari reset. Reset apa reset sih? Reset. Di reset. Reset ya, di reset. Di reset kembali. Waktu COVID itu saya pikir dulu kita menuju ke arah sana, reset ya. Apakah sekarang berproses? Saya nggak tahu, mungkin saja. Karena kebijakan Trump ini benar-benar merubah tatanan seluruh dunia. Terlebih lagi dia berasal dari negara yang saat ini masih superpower ya. Entah dia itu by purpose atau sebetulnya memang untuk ya tadi lebih kepada Amerika Great Again aja. Tapi memang semua negara harus kembali inward looking dengan kebijakan ini. Tadi yang seperti saya bilang, memang harus rapatkan barisan. Apa kekuatan kita? Kalau tadi sekalian Mas yang terakhir ya, apakah Indonesia seharusnya bisa gitu loh menjual Indonesia itu nggak hanya ke Amerika atau Cina gitu ya, mengundang investor dari Amerika Latin barangkali ya ke Indonesia gitu kan maksudnya, mengundang investor dari Timur Tengah ke Indonesia. Iya, itu PR lama yang sebetulnya tidak selalu bisa dikerjakan baik. Karena ketika kita, gini aja Korea udah masuk kok, gini aja Amerika masuk kok, gini aja Cina masuk kok. Jadi kita itu terlalu terlena ketika bagus. Tapi ketika kita dipepet, itu biasanya sih kita bisa. Baru tuh dikejar investor-investor dari Timur Tengah. Ke Indonesia dong, kita kan 90% penduduk muslim. Masa kamu nggak mau invest di Indonesia? Nah, itu harusnya jadi PR lama. Tapi kenapa kok Timur Tengah itu malah lebih senang investasinya ke Malaysia, ke negara-negara lain? Nah, kembali kita harus introspeksi. Bagaimana kepastian hukum di Indonesia ini terkait investasi. Itu juga menjadi masalah. Ya. Nah, itu Mas, sebetulnya itu PR lama. Kalau kita nggak kepepet, biasanya kita nggak merasa harus dikerjakan. Nanti kalau udah kepepet, seperti kamu, besok ujian, malam ini kita belajar yuk. SKS ya. Nah itu kebiasaan kita juga sama seperti itu. Contohnya, dulu kita punya minyak begitu besar. Apa yang kita bisa lihat dari hasil minyak? Kilang sampai sekarang kita nggak punya. Nggak punya kita refinery, padahal dulu kita itu eksportir loh, masuk dalam OPEC. Sampai sekarang kita akhirnya hanya bisa produksi di bawah 1 juta barel per hari. Kita masih belum juga punya kilang minyak. Ya, ada apa? Wah, macam-macam lah ceritanya. Kalau kalian sempat baca kasus Pertamina ya seperti itulah. Ya, selalu ada orang-orang yang ingin, udahlah ini kan cuma temporer, nanti aja gitu. Tapi itu sebetulnya PR besar dan itu terkait tadi dengan iklim investasi kita yang juga harus diperbaiki. Ya, ada sedikit cerita nih Pak Arief ke Timur Tengah. Ada seorang teman datang ke saya mungkin nggak usah sebut lah ya negaranya, Timur Tengah aja. Dia waktu itu minta semacam ada suntikan modal Pak. Dari ya saya karena yang biasa yang punya di sana kan begitu ya. Terus kata sayanya apa Pak? Kamu mau minta saya masukin modal, kita bicara bisnis to bisnis atau ini zakat? Kalau kamu bicara bisnis to bisnis, kamu bicara sama investment manager saya, yang tidak lain adalah investment manager yang ada di Eropa yang punyanya orang Yahudi juga. Tapi kalau kamu ngomongin zakat, kamu boleh ngomong sama saya. Ya mungkin kenal Pak Adi Warman Karim ya Pak. Ya, beliau itu datang ke sana, dia cerita, saya sakit hati sekali Lana dibilang begitu. Ya, nah itu nih Mas.
Saya nggak tahu kita tuh harus mulai dari mana gitu. Yang mana yang kita pilih? Apakah Asia? Apakah Timur Tengah gitu ya? Asia sebetulnya cukup banyak juga, kayak Korea, Jepang, Taiwan itu masih bisa kita andalkan daripada Amerika gitu ya. Amerika sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak di sini, mereka banyak di minyak. Setelah minyak kita nggak ada juga mereka nggak terlalu besar. Mungkin mobil listrik tadinya mau ke sini kan Tesla nggak jadi, tapi bagus juga mungkin karena nggak terkonotasi dengan Amerika secara dekat ya. Nah tadi terkait pertanyaan mengenai manufaktur, Cina betul punya kekuatan manufaktur yang kuat ya. Itu juga karena dulu manufaktur Amerika yang pindah ke Cina. Dan Cina itu luar biasa, manufaktur di sana harus membagi blueprintnya ke perusahaan manufaktur di sana dalam waktu 3-5 tahun. Itu ketat, kalau mereka nggak membagi blueprint, mereka nggak dikasih izin. Cina kekuatan awalnya memang di manufaktur, ya. Tapi dengan sekarang banyaknya digitalisasi dan segala macam, mereka juga mulai shifting ke arah consumption driven. Jadi konsumsi sekarang mereka arahkan, karena kekuatan penduduk di Cina berapa ya? 1 miliar lebih ya? 1 miliar lebih. Ya, manufaktur kita kalau dibuat nilai, barangkali nilai kita antara 7 gitu ya. Memang kita nggak mendapatkan yang terbaik dari sektor manufaktur kita. Dan kontribusi sektor manufaktur ke PDB itu makin lama makin turun. Sekarang tinggal 19%. Sebelumnya itu sempat 25-26%. Dan diganti sekarang dengan industri jasa. Tapi tidak selalu manufaktur itu menjadi kekuatan. Kita ambil contoh Singapura saja, mereka nggak punya manufaktur. Tapi mereka bisa. Ya, sebetulnya banyaklah cara. Kita punya banyak kekuatan di dalam negeri. Mudah-mudahan saja dengan kepepet ini tadi kita akan menemukan bisnis-bisnis baru gitu ya. Dan termasuk bagian dari mereset ekonomi tadi kali ya. Barangkali itu yang saya jawab. Pak Arief dapat berapa nilainya? Terima kasih. Oke, itu ya barangkali ya, mungkin nggak terlalu memuaskan buat yang bertanya, tapi itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Banyak PR, tapi tidak berarti kita nggak bisa. Kita bisa kok melakukan itu karena kita punya kekuatan-kekuatan yang cukup besar di perekonomian kita. Ya kalian ini adalah kekuatan kita juga. Ya, saya kira itu ya, Bu. Atau yang ditambahkan itu terkait pertanyaan ketiga yang kita bisa ngambil keuntungan nggak sih Bu di tengah situasi? Iya, mengambil keuntungan di tengah situasi itu tadi kalau misalnya kita memang sudah PR-nya itu sudah sejak lama dilakukan. Nah tentu sekarang bukan berarti nggak ada. Boleh masuk ke materi yang terakhir ya. Itu kan ada deregulasi. Dulu kita punya deregulasi perbankan di tahun 88. Kalian ada di mana tahun 88? Belum ada ya. Ya. Tahun 88 itu deregulasi perbankan. Dulu bank itu hanya sedikit jumlahnya. Hanya sedikit sekali jumlah bank swasta. Kemudian dibebaskan, dideregulasi bahwa permodalan untuk membuat bank itu bisa waktu itu ya. Karena waktu itu nilai juta itu udah sangat besar, hanya 50 juta. Nah, Bank BCA itu adalah pelopor pertama yang memberikan hadiah menjadi jutawan. Jadi kalau kita punya tabungan, dapat dikocok nomor kita dapat jutawan. Nah itu deregulasi tahun 88 itu menguntungkan. Setelah itu ada banyak yang terakhir Mbak, boleh? Oh bukan yang ini, maaf ini ada salah. Yang sebelumnya ya. Deregulasi itu membuat sektor perbankan kita menjadi banyak bank. Ya, jadi deregulasi itu bisa kita buka nanti. Deregulasi di sektor investasi misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Masnya tadi, dengan mengundang investor-investor dari negara-negara yang non-tradisional atau yang istilahnya yang organik itu tadi dari Amerika, dari Cina, itu yang organik. Yang non-organik, kenapa enggak dari Afrika, dari Amerika Latin? Jadi harus dilakukan deregulasi ini, tapi jangan kemudian berubah-ubah. Deregulasi di sektor investasi tidak lagi di BKPM kan Mbaknya, coba ya, bisa langsung ke daerah. Tapi ketika daerah, ya ini BKPM ini udah ngasih izin nih, udah ngasih.
Sama daerah dibilang, oh nggak sesuai nih keperuntukan daerah. Daerah pengen daerah ini untuk apa? Dibatalkan oleh bupatinya itu bisa. Nah seperti itulah yang harus diperbaiki. Memang iklim investasi kita masih dipandang belum terlalu kondusif. Ya jadi ini bisa, saya kira kalau kita punya memang willingness ya, yang kuat untuk mengundang investasi. Ya, kita pasarnya besar kok, pasti investor suka sama kita. Ya, cuman itu saja tadi. Terima kasih. Masih ada waktu? Udahlah, udah pada ngantuk tuh. Baik, karena keterbatasan waktu sebenarnya mungkin masih banyak hal yang bisa kita diskusikan sama Bu Lana yang sangat inspiratif sekali materi Ibu hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Makasih untuk perhatiannya juga. Banyak insight baru tentang ekonomi makro kita saat ini. Saya izin merangkum sebentar ya hasil dari pemaparan Bu Lana. Mungkin ini bisa jadi tambahan insight buat teman-teman yang saat ini sedang mengambil kuliah makroekonomi ataupun kuliah ekonomi publik. Yang pertama, tantangan global saat ini memang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Tapi di sisi lain, kita sendiri juga memiliki sebenarnya kondisi domestik kita juga cukup menjanjikan dengan kondisi demografis yang ditopang oleh penduduk usia muda yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalau misalkan kita mau berkompetisi dengan negara lain, misalnya seperti Cina dengan industri manufaktur, bisa jadi kita kalah karena sektor manufaktur kita sudah cukup lama ya mengalami penurunan. Kita sudah cukup lama mengalami kondisi deindustrialisasi. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya mengembangkan hal-hal yang memang menjadi core kompetensi kita seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lana. Kita punya industri jasa yang saat ini sedang berkembang seperti misalnya jasa healing atau agen-agen perjalanan yang itu memang menjadi yang demand-nya masih sangat besar ya dari sisi domestik. Terus di sisi perbankan kita kemarin saya juga baru baca Bu, ternyata sistem pembayaran kita dengan KRIS itu juga kan sempat dikritik oleh US karena dianggap tidak melibatkan US, tidak melibatkan Amerika Serikat dalam pembangunannya. Tapi itu kan membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di domestik ternyata juga bisa mengganggu atau mengusik kedaulatan negara adidaya. Bukan berarti meskipun kita ini bisa dibilang negara berkembang gitu ya, tapi apa yang kita lakukan di dalam negeri kita ternyata bisa cukup mengusik negara adidaya. Terus di sisi lain juga ternyata kita punya potensi sebesar itu. Itu saja yang mungkin perlu kita perjuangkan bersama-sama, terutama oleh teman-teman muda kita di sini, para mahasiswa di sini yang ke depan akan menjadi pionir-pionir yang membangun bangsa kita. Betul. Baik, itu saja rangkuman dari saya. Ibu Lana yang mau ditambahkan? Nggak bisa cukup. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Akhirul kalam saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.